Prakteknya bagaimana pengaplikasian pada tanaman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Di sini akan saya mereview sebuah produk mungkin ya dari kalsium, tapi pada dasarnya itu tidak terpaku kepada merek tertentu ya teman-teman ya. Bebas saja merek itu. Di sini juga bertepatan dengan kalsium saya yang habis, jadi saya ingin membuat video tentang ulasan dan juga manfaat dari kalsium secara umum ya teman-teman ya. Jadi selama bercocok tanam saya telah menghabiskan kalsium itu hampir 2 kg, ini sisanya. Penggunaannya pun ada yang saya kocorkan dan ada yang saya semprotkan ya. Dua-duanya saya lakukan untuk tanaman cabai di kebun ya teman-teman. Jadi pada dasarnya kalsium itu untuk memperkuat jaringan tanaman teman-teman, dan banyak sih manfaatnya itu. Yang paling terasa efeknya itu dia tanaman tidak mudah rontok dan juga jamur itu tidak mudah menyebar gitu ya kawan-kawan ya. Amat sangat baik apabila pada saat kita pengaplikasian fungisida itu untuk membasmi jamur ya teman-teman, atau menghambat pertumbuhan jamur juga bisa. Itu lebih baik lagi kalau kita campurkan dengan kalsium. Nah, fungisida itu mereknya bebas ya, tidak harus yang saya pakai juga. Di sini saya gunakan 3 merek. Ini sebagai contoh saya ambil satu saja. Dan kita akan bahas dulu kalsium yang ada di hadapan saya. Ini merek dagangnya ya kawan-kawan. Di sini ada gambar sayur-sayuran dan sayuran daun dan sayuran buah. Sayuran daun mungkin yang di belakang. Ya ini ya sayuran daun. Di sini kandungannya ada kalsiumnya 95%, ditambah boron, ada besi, magnesium. Ini harganya tadi saya beli sekitar 30.000. Mungkin bisa dicek ya di toko online, mungkin lebih murah teman-teman. Di sini saya beli di kios dekat rumah. Pada gambar di sini dicontohkan digunakan untuk sayur-sayuran seperti timun, jagung, kacang panjang, stroberi, wortel, padi. Ya pokoknya begitu ya teman-teman ya. Seledri juga ada. Ya pokoknya universal saja, ini gunanya untuk memperkuat jaringan tanaman dan juga untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan dari jamur ya teman-teman. Semisal saja Anda menanam seledri terus seledrinya itu terkena busuk batang, itu bisa ditaburkan ini teman-teman di pangkalnya ataupun dikocorkan. Tapi sih ditaburkan itu juga bisa ya, misalnya kita ambil 1 sendok teh ini kemudian kita taburkan di sekitar perakarannya, itu juga bisa. Nanti kita praktekannya di akhir video. Oke, saya baca dulu ya teman-teman ya. Di sini menghindarkan tanaman dari penyakit busuk dan kerontokan buah. Ya, ini memang iya. Memacu pertumbuhan serbuk sari bunga sehingga terjadi penyerbukan dengan diikuti pembuahan yang sempurna. Nah, terus membantu pembentukan sel tanaman terutama pada titik tumbuh pucuk. Kalau ini ya, terus membantu pembentukan bulu-bulu akar dan merangsang pembentukan biji tanaman serta menguatkan bagian batang tanaman. Nah, pokoknya dibaca sendiri ya teman-teman ya. Di sini saya lihatkan saja seperti ini. Ya, pokoknya begitulah ya. Ini ada uji mutu. Oke, sekarang kita menuju ke dosis ya teman-teman ya. Tapi kalau secara umum intinya ini untuk menguatkan jaringan tanaman teman-teman. Sama seperti makhluk hidup, kalsium itu berfungsi sama pada makhluk hidup juga, dan di tanaman juga sama ya kegunaan kalsium itu. Oke, lanjut kita kepada proses penggunaan ya kawan-kawan. Di sini sudah dipaparkan tentang dosis, tapi pada dasarnya ini bisa sedikit diabaikan, artinya kelebihan pun tidak soal ya kalau kalsium ini. Semisal ini sayur-sayuran 3 gram per 1 liter air. Nah, ini untuk disemprotkan. Berarti kalau kita tidak punya timbangan, ambil sajalah 1 sendok teh ini untuk 1 liter air, itu juga bisa ya teman-teman ya. Dan juga untuk dikocorkan itu untuk disiramkan ke tanahnya itu 10 gram untuk 1 liter air. Nah, kalau biasanya saya menggunakan itu 1 sendok makan ini penuh untuk 2 liter air. 1 sendok makan menggunung ya kawan-kawan untuk 2 liter air, dan per tanaman itu kita berikan sekitar 1 gelas atau sekitar mungkin 150 cc lah. Dan kapan ini digunakan itu kalau rentang waktunya yang selama ini saya aplikasikan pada tanaman itu bisa antara 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Nah, jadi kita pilih saja setiap 3 minggu sekali kita kocorkan ini dan kita semprotkan. Kalau disemprotkan kita cari jadwal pada saat pengaplikasian si fungisida ini ya teman-teman ya, sehingga pengaplikasiannya itu berbarengan antara penyemprotan kalsium dan penyemprotan fungisida. Kalau pengocoran bisa
langsung ya, dan dia tidak cocok dicampur dengan pupuk lain apabila dikocorkan. Langsung saja kita bongkar teman-teman, dan kita menuju ke tempat prakteknya bagaimana pengaplikasian pada tanaman. Warnanya putih ya teman-teman ya, sama seperti yang saya punya ini mereknya lain, harganya itu mirip-mirip ya, ada yang 25, ada yang 30, ini tadi yang 30, ada yang berbentuk kemasannya kotak, intinya itu sama saja kawan-kawan. Mengapa tidak menggunakan kalsium nitrat? Jadi kalsium nitrat itu mengandung nitrogen tinggi teman-teman. Kalau untuk tanaman yang sudah berbuah itu kurang cocok, biasanya akan rontok kalau ketinggian nitrogen. Nitrogen itu sangat baik digunakan pada saat pertumbuhan, tapi kalau pada cabai, tomat dan lain-lain itu kalsiumnya sejenis ini kawan-kawan, yang bubuk semacam ini. Oke, mungkin segini dulu ya, kita coba langsung praktekkan ya pengaplikasian pada tanaman. Oke, kita awali dulu dengan pengocoran ya. Saya ambil air dulu sejumlah 2 liter. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ini sudah ada air sejumlah 2 liter. Kalau di lapangan biasanya saya seperti ini teman-teman. Untuk hasil praktek itu bisa melihat tanaman saya yang ada di kebun, di video saya sudah banyak. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih 1 sendok makan menggunung untuk 2 liter air. Ya. Dan kalsium ini tidak cocok dicampurkan dengan pupuk lain teman-teman, karena sifatnya dia akan melemahkan pupuk lainnya. Dia digunakan untuk penggunaan tunggal. Kapan penggunaannya itu antara 2 minggu sampai 3 minggu sekali, atau setidaknya sebulan sekali. Dan tidak bisa digunakan ketika tanaman kita itu sudah terlanjur terserang jamur ya, seperti fusarium atau yang sudah terlanjur layu, itu sangat sulit sekali ditolong dengan kalsium ini. Tapi kalau untuk pencegahan dia cukup baik teman-teman. Lantas bagaimana dengan penyemprotan? Itu sama saja, bisa dengan frekuensi yang sama, misalnya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Oke, kita langsung ke tanaman yang kita ingin praktekkan. Ini dia Bapak Ibu semua, di sini di hadapan saya ada tanaman cabai vertigasi kapiler. Ini penggunaannya hanya seperti ini. Tinggal dikocorkan dan sudah seperti itu. Di sini juga saya memiliki persemaian dari alpukat. Langsung saja kita taburkan. Oke, bagaimana dengan sayuran daun? Oke, kita menuju ke tanaman sawi. Ya, ini di hadapan saya ada tanaman sawi teman-teman. Tinggal kita kocorkan saja secukupnya. Tidak harus dihabiskan dalam 1 gelas ini, karena dia tanaman kecil. Bisa 1 gelas untuk 2 tanaman juga bisa. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya ini ada tanaman daun bawang, bisa juga kita aplikasikan kawan-kawan semacam ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk pengaplikasian penyemprotan. Ada yang terlewat ya teman-teman, tadi kalau untuk ditabur langsung bagaimana, tinggal ditabur saja ya kawan-kawan seperti ini. Hanya saja ini akan lebih boros. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan melanjutkan pada proses praktek untuk melakukan penyemprotan. Untuk kalsium ini pada dasarnya untuk kalsium pada dasarnya ketika dia kering itu mudah tertiup angin ya teman-teman. Jadi di sini dianjurkan penyemprotan ditambahkan perekat ya. Perekat ini banyak dijual di kios pertanian teman-teman untuk hasil yang sempurna. Artinya tanpa itu juga bisa ya teman-teman ya. Dan Anda bisa mengaplikasikan langsung secara tunggal, artinya tidak dicampur dengan fungisida, tapi di sini saya selalu mencampurkannya dengan fungisida teman-teman. Dan jadwal untuk penyemprotan kalsium itu saya selalu ambil ketika bertepatan dengan jadwal penyemprotan fungisida. Oke, di sini saya letakkan dulu ya. Saya ambil dulu untuk fungisidanya. Untuk dosis ini kebetulan saya 1 liter air, ininya tidak perlu terlalu banyak ya seperti ini. Untuk pembahasan fungisida mungkin bisa lihat di deskripsi kawan-kawan. Fungisida ini untuk mencegah dan menekan pertumbuhan jamur ya.
Kalau gejala jamur itu ya misalnya busuk buah, terkena cacar, terus layu fusarium, terutama pada saat musim hujan, sering kita dapati tanaman cabai tiba-tiba layu dan mati ya. Nah, itu pencegahan itu bisa dilakukan dengan pemberian kalsium secara rutin dan menggunakan media tanam yang baik ya, yang gembur dan tidak becek dan mudah melarutkan air ya, istilahnya itu poros ya teman-teman ya. Nah, untuk 1 liter air bisa gunakan sekitar 1 sendok teh semacam ini. Bisa dilihat ya kawan-kawan, ini kebetulan saya ambil contoh 1 liter air. Oke, kita tinggal goncang-goncang dan kita aplikasikan pada tanaman. Oke, kita praktekkan saja sekarang. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses praktek untuk penyemprotan teman-teman dengan formula yang sudah kita larutkan tadi, ada fungisida dan kalsium. Namun fungisidanya itu sifatnya opsional kawan-kawan, tapi kalau digabungkan itu akan lebih baik lagi karena sifat dari kalsium ini juga mencegah pertumbuhan jamur ya atau cendawan. Dan juga manfaat lain dari kalsium itu untuk mencegah bunga-bunga ini atau namanya calon-calon buah juga untuk tidak mudah rontok ya teman-teman, atau istilahnya itu menguatkan jaringan tanaman ya. Di sini banyak sekali bunga-bunga kecil atau calon buah. Tentu kalau kita berikan kalsium itu akan semakin baik dan tidak mudah rontok. Bagaimana caranya, tinggal disemprotkan saja seperti ini ya teman-teman ya. Untuk penggunaan kalsium biasanya itu setelah disemprotkan ada bercak-bercak putih, itu sangat wajar ya teman-teman ya. Kalau untuk sayuran daun itu sifatnya opsional, bisa disemprotkan bisa tidak, tapi sebaiknya tidak usah. Ini hanya contoh ya teman-teman. Sebenarnya tidak apa-apa karena yang membuat jelek itu adalah bekasnya itu akan menyisakan putih pada bagian daunnya. Tapi kalau tanaman masih muda ini tidak apa-apa teman-teman, karena nantinya akan tercuci sendiri dengan hujan. Oke, mungkin seperti itu saja teman-teman ya. Tadi yang saya utarakan itu adalah cara penggunaan kalsium yang ada di sini. Menurut petani-petani di sini seperti itu, dan selama ini yang digunakan di sini seperti itu caranya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.